Salve, salam kasih Kristus bersama saya Romo Yalo di channel Cahaya Hati Kristiani. Apa kabarnya kita semua? Semoga kita diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Mama, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini Romo akan memberikan satu tema sederhana untuk renungan kita, yakni ditinggalkan saat lagi disayang-sayangnya. Ada orang muda yang datang berkonsultasi dengan Romo, mencurahkan isi hatinya, kemudian mengatakan bahwa dia sungguh untuk susah sekali bergerak maju ke depan, kembali menemukan dirinya yang utuh. Karena apa? Semua cinta sudah diberikan untuk kekasihnya, tapi kemudian kekasihnya meninggalkan dia. Saya katakan kepada dia seperti ini: berteriak, menangis, marah sekencang-kencangnya jika memang engkau rasa begitu banyak beban ada di dalam hatimu. Tapi saya mengatakan kepada Anda, ketika engkau ditinggalkan, justru engkau belajar bahwa itu pengalaman yang pahit, tetapi sebenarnya memberikan engkau sesuatu yang baru, supaya engkau tahu apakah sungguh-sungguh kemurnian cinta itu ada dalam dirinya atau tidak. Karena Tuhan mengizinkan kita untuk bertemu dengan orang yang salah, agar kita bisa menghargai orang yang tepat yang kemudian datang dalam kehidupan kita. Anda, siapa saja yang menemukan ini semua pasti akan menyesal, menangis, dan susah sekali untuk bangkit. Tapi saya mengatakan kepada Anda, bangkit berdiri dan usir rasa sedihmu dengan melakukan kesibukan-kesibukan yang menyenangkan. Karena apa? Tuhan itu luar biasa yang menciptakan engkau. Tidak mau membiarkan engkau begitu saja tertidur karena masalah-masalah yang engkau hadapi. Apalagi ketika ditinggalkan oleh orang yang begitu engkau sayangi. Ya, ditinggalkan pas sedang sayang-sayang itu bukan akhir dari segala sesuatu. Tapi ingatlah, di luar sana masih ada sosok-sosok yang sungguh layak engkau jemput pada kehidupan. Obat ampuh untuk patah hati, yakni menemukan yang baru, kemudian layak untuk disandingkan. Nah, di saat kamu mulai mencari, kamu harus terus berjuang dan tahu bahwa apapun yang terjadi kamu akan mendapatkannya, karena engkau punya potensi itu. Jika kamu terus meringkuk, memandangi mantanmu, melihat masa-masa lalu, dan kemudian tidak bisa lagi untuk berdiri dan kembali bangkit lagi, maka sebenarnya engkau kalah di hadapannya. Terlalu sering kita melihat ke belakang, justru akan mempersulit masa depan kita dan bagaimana kita berlangkah terus ke depan. Kita pasti setuju, saya dan Anda pasti setuju, jika di setiap perencana Tuhan pasti ada maksud baik di dalamnya. Pun sama hal yang apa yang sudah terjadi padamu. Ada maksud baik dari Tuhan yang ingin disampaikan padamu melalui kegagalan-kegagalan dalam hubungan percintaan itu. Hal baik seperti Tuhan ingin belajar, mengajarkan kepadamu untuk terus memprioritaskan diri untuk hal yang baik dalam dirimu. Dicampakkan oleh mantan bukan berarti kamu adalah sosok yang kurang baik untuk dimiliki. Tidak. Alasan ditinggalkan seseorang itu bermacam-macam. Tapi saya memastikan potensi kebaikan selalu ada dalam dirimu. Dan bagaimana engkau kemudian mengembangkan itu dengan baik. Tetapi menjadi lebih baik dari hari kemarin adalah sesuatu yang harus engkau gapai dalam setiap perjalanan kehidupanmu. Memantaskan diri bukan supaya mantan itu kembali pada pelukanmu, namun semata-mata untuk dirimu sendiri, untuk membangun kekuatan yang baru dan hidup yang baru sendiri. Tentang masalah percintaan, kamu tidak layak untuk khawatir. Aduh, kapan lagi saya mendapatkan orang yang sama? Saya sudah berikan segala sesuatu untuknya. Tidak. Karena jika dirimu baik dan pantas ditemukan oleh orang yang baik juga, maka disitulah kasih Tuhan ada di atasmu. Sedih dan kecewa itu wajar. Tapi engkau janganlah menjadi sosok yang murahan. Banyak orang muda saya menemukan begitu menjadi sosok dalam tanda kutip murahan ketika ditinggalkan oleh orang-orang yang dia sayang. Iya. Tengah-tengah malam dia kasih naik status di situ, di WA atau Facebook. Jam 1 malam belum bisa tidur. Ada yang bisa temani aku kok. Tapi ketika dilamai baik-baik, ternyata dia baru saja putus cinta, atau baru saja kecewa, atau baru saja menangis karena sebuah keterpisahan itu. Engkau itu mahal di hadapan Tuhan dan sesama. Dan bagaimana engkau memakai itu untuk menjaga dirimu sebaik-baiknya. Meskipun engkau sudah ditinggalkan, tetapi bukan berarti engkau menjadi murahan. Engkau menjadi tidak berguna, bukan. Engkau orang yang berkualitas.
Ia mampu untuk menggerakkan segala sesuatu yang ada dalam dirimu untuk menjadi yang lebih baik. Menyembuhkan hati yang terluka memang tidak bisa secepat kilat dilakukan. Butuh proses panjang. Tapi dengan kesibukan-kesibukan, hal-hal yang positif, ketika engkau bergabung dalam satu komunitas yang baik, bisa kembali membangkitkan aura positif dalam dirimu dan menjadikanmu menjadi manusia Katolik yang beriman dan juga berkualitas. Saudara-saudariku, orang muda yang terkasih, jika kita mencintai seseorang karena dia tampan dan cantik, atau karena dia montok atau langsing, itu bukan cinta, tapi itu sebenarnya nafsu. Jika kita mencintai seseorang karena dia itu pintar, itu bukan cinta, tapi itu satu kekaguman. Jika kita mencintai seseorang karena dia kaya raya, itu bukan cinta, tapi karena itu materialistis. Namun bila kita mencintai seseorang tanpa tahu mengapa kita mencintainya, itulah yang namanya cinta. Dan tak ada peluang untuk meninggalkan orang yang mencintai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salve.